Memaafkan merupakan sifat yang sangat mulia dan dianjurkan di dalam Islam. Barang siapa yang memaafkan orang yang telah menzaliminya dan bahkan berbuat baik kepadanya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang berbuat baik kepada orang lain yang telah berbuat keburukan kepadanya, maka perbuatan baik ini akan mendorong orang yang berbuat keburukan tadi mendekat kepadanya, mencintainya, dan condong kepadanya, sehingga akhirnya justru menjadi teman yang sangat dekat. Selain itu, akan tertanamlah di dalam hati orang yang tadinya berbuat zalim tersebut rasa kasihan kepadanya dan ingin berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 sampai dengan 35. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku sudah berusaha menyambung silaturahim, sedangkan mereka malah memutuskan hubungan denganku. Aku berbuat kebaikan kepada mereka, namun mereka malah berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar dari mereka, namun mereka berbuat hal yang bodoh terhadapku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika benar yang kamu ucapkan, maka seolah-olah kamu sedang menebarkan abu panas kepada mereka. Kamu akan senantiasa mendapatkan penolong dari Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka lakukan selama kamu di atas hal tersebut." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, maafkan orang lain merupakan sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Jika seseorang memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni orang yang telah berbuat buruk kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dan menyayanginya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikisahkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu biasa memberi nafkah kepada orang-orang yang tidak mampu. Di antaranya adalah Mistah bin Utsabah yang juga termasuk familinya. Di saat tersebar berita dusta seputar Aisyah binti Abi Bakar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mistah termasuk salah seorang yang menyebarkannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat menjelaskan kesucian Aisyah dari tuduhan kekejian tersebut. Mistah pun dihukum dera dan Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepadanya. Setelah peristiwa tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk memutuskan nafkah dan pemberian kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Betul, demi Allah, aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengampuniku." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah radhiyallahu anhu. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum. Tidaklah seorang hamba memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah pembahasan kita yang sangat ringkas ini, yaitu tentang motivasi untuk mudah memaafkan orang lain. Semoga dengan pemaparan ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.